Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, saya akan melanjutkan video ketiga, yaitu pembahasan pretest untuk soal nomor 13 dan berikutnya ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah pasangan hibridisasi dan bentuk molekul yang tidak mungkin adalah. Jadi setelah belajar di bentuk molekul itu ada dua cara mencarinya. Ada menggunakan PSOPR yang biasanya kita kerjakan atau metode hibridisasi. Nah, perbedaannya ketika kita menggunakan PSOPR itu kita akan menggunakan rumus AXMEN di mana N di mana M ini adalah PEI, N ini adalah PEB, dan kita hanya menghitung dari X, A ini nggak dihitung. Kalau hibridisasi itu menggunakan sistem SPDF, jadi SPDF. Jadi perbedaan dasar perhitungan bentuk molekulnya itu kalau di PSOPR dihitungnya dari sini. Kalau hibridisasi itu ngitungnya mulai dari SPDF. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara mengaitkannya? Jadi untuk hibridisasi itu sendiri bentuk molekulnya itu rata-rata hanya menggunakan bentuk molekul dasar. Jadi seperti S1P1, 1 tambah 1 kan 2, berarti S1P1 sama 2, berarti bentuk 2 itu adalah linear. Nah, kemudian S1P2 itu adalah bentuknya 3, berarti segitiga. Jadi ini hanya perhitungan atom samping aja ya. S1P3 berarti kan bentuknya 4, itu tetrahedral. Kemudian S1P3, P kan hanya 3 kotak ya, berarti S1 itu 5 kotak, itu adalah bipiramida. Terus S1P3D2 itu 6, berarti oktahedral. Nah, jadi seperti itu. Jadi rata-rata di hibridisasi itu bentuknya itu adalah bentuk dasar atau molekul dasar kalau dimasukkan ke PSOPR. Tentu saja yang namanya bentuk dasar ini akan bisa mengalami modifikasi. Jadi hubungannya itu hibridisasi linear ini akan mirip dengan AX2, yang segitiga ini AX3, tetrahedral ini AX4, bipiramida itu AX5, tetrahedral itu AX6. Nah, di PSOPR itu tentu saja ini masih bisa mengalami yang namanya modifikasi dengan yaitu beradanya AXEN. Jadi yang modifikasi itu adalah ini nih, ada eliminasi atau ada hilangnya. Jadi seperti itu. Nah, nomor 13 kita langsung jawab ya. Jika bentuk dasarnya adalah saya langsung ke nomor 13 ya. Kalau bentuk hibridisasinya S1P1 berarti linear. Betul ya. Kemudian SP2 apakah linear? Nah, SP2 ini kan kalau kita hitung 1 ditambah 2 itu bentuk dasarnya kan bentuk 3 ya. 3 itu adalah segitiga. Nah, di segitiga, kalau segitiga ya, segitiga itu kan bentuk dasarnya seperti ini ya. Nah, itu bisa mengalami modifikasi. Ingat, waktu diajar di kelas itu modifikasi itu dapat dilakukan dengan cara mencari mana garis yang memiliki sudut yang paling kecil. Di segitiga ini sudut paling kecil nih garisnya. Jadi saya bisa rapikan menjadi seperti ini. Oh, sorry, ini salah ya. Ini bentuk dari ini. Ntar kalau segitiga kan seperti ini ya. Nah, kemudian jika dimodifikasi saya bisa hilangkan atas, berarti menjadi nih, modifikasinya adalah bentuk V. Nah, bentuk V ini nggak bisa dimodifikasi lagi menjadi linear, jadi segitiga tuh sampai di bentuk V aja, jadi ini nggak bisa. Kemudian SP3 ya, S1P3 berarti bentuk dasarnya tuh bentuk 4. Nah, sekarang bentuk 4 itu adalah tetrahedral ya, tetrahedral.
atau S1P3 ya, atau bentuk dasar dari AX4 dia sama. Saya gambar dulu ya. Nah, seperti ini. Dia bisa mengalami modifikasi. Yang pertama itu adalah, saya cari yang terkecil dulu ya, sudutnya bisa ini dulu, berarti menjadi nih, berarti ini bisa jadi segitiga. Ingat, kalau segitiga dari modifikasi namanya bukan segitiga tapi piramida segitiga. Nah, kemudian dia bisa modifikasi lagi di sebelah sini, sudutnya sama ya. Jadi bebas kayak gini, dia bisa jadi ini bentuk V. Bentuk V. Nah, coba lihat. Jadi tetrahedra bisa 3 kali modifikasi. SP3 4 bentuk tetrahedra bisa ya? Bisa. Oke. Terus bipiramida trigonal S1 P3 D1 kan bentuk 5 ya. 5 emang bipiramida trigonal. SP3 D2 6 oktahedral gitu. Jadi bentuk modifikasi itu bisa kalian teruskan. Lanjut berarti yang salah adalah yang tidak mungkin itu B. Jadi B itu nggak bisa jadi linear ya. Bentuk segitiga itu kalaupun berubah bentuk molekulnya tuh bisa sampai ke segitiga dan ke bentuk V. Kalau linear itu nggak bisa. Lanjut nomor 14. Nah, di nomor 14 itu ClF3 bentuk hibridisasi dan molekul yang cocok ialah, nah, saya akan menjelaskan dari sisi hibridisasinya. Kalau bentuk dari molekulnya saya rasa kalian sudah paham. Jadi saya mengerjakannya tuh dari nomor 14 itu ClF3. Nah, ClF3 ini Cl17, F ini 9, tapi saya mengerjakannya pakai hibridisasi dulu ya. Jadi jadi cara hibridisasi itu seperti apa, Bu? Jadi kalian buat singkat dulu, argon nggak sampai argon ya, dia itu 17 aja, berarti neon. 3S2, 3P5, P nggak bisa dihitung sendiri, harus libatkan S. Kemudian ada F9, 1S2, 2S2, 2P5. Nah, P juga nggak bisa melibatkan sendiri, berarti kita harus libatkan S. Nah, saya buat dulu orbitalnya. Nah, di sini perhatikan si F yang menyerang si Cl. Tahu dari mana, Bu? Karena F tuh sendiri. F tuh rame menyerang yang atom yang sendiri. Jadi saya buat dulu orbital terakhir. Nah, karena orbital terakhirnya berhenti di huruf P kan nggak boleh dihitung sendiri ya. Jadi kita akan masukkan S-nya 3S2, 3P5 ya di sini. Kemudian masukkan si S, 2S tuh masuknya 2, kemudian P-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perhatikan F ini akan masuk ke Cl. Nah, ini kita sebut dengan penyerangan ya. Perhatikan, si penyerang itu adalah, saya pakai ini ya, ini adalah si yang akan menyerang. Nah, menyerang ke Cl, ke orbital dari Cl. Nah, untuk berikatan syaratnya itu atom F itu harus jadian sama atom Cl. Jadi mereka bisa berhasil kalau jumlah atom F itu yang akan berpasangan ke Cl itu sama. Nah, kita lihat ya, satu atom F itu menyediakan satu elektron tak berpasangan. Nah, ini satu atom F itu menyediakan satu elektron tak berpasangan. Di soal ini adalah ClF3, berarti ada 3 atom F, berarti ada 3 elektron tak berpasangan yang lagi cari. Nah, kondisi Cl ini berapa banyak elektron tak berpasangan? Hanya ada satu elektron tak berpasangan, jadi belum bisa nih berikatan. Jadi gimana caranya? Maka dia akan melakukan namanya promosi. Nah, apa itu promosi? Jadi keadaan promosi adalah ketika suatu orbital tersebut melepaskan elektron yang berpasangan dulu untuk berikatan dengan atom lain. Jadi dia promosi dulu. Bagaimana promosinya? Jadi seperti ini.
Saya buat dulu ya. Awalnya kan seperti ini nih. Nih. Dah, terus mau masuk nggak bisa, jadi dia melepaskan pasangan terdekat. Ini udah pisah, ini yang belum. Jadi yang ini akan dikeluarkan ke orbital berikutnya. Jadi setelah orbital P itu adalah S, P, D ya. Jadi orbital yang ini nih saya hapus ya. Nah, ini akan masuk ke sebelah sini. Nah, ini namanya promosi. Kenapa promosi dilakukan? Agar atom F ini bisa masuk ke atom Cl dan akhirnya jadian. Saya masukkan ya, ini masuk ya, masuk ke nih 1, masuk 2, 3. Nah, kemudian hybridisasinya tuh gimana? Nah, setelah mereka masuk ini, energinya menjadi terhibrid atau tertimpa. Jadi digambarkan di buku-buku tuh biasanya seperti ini. Terus, nah ini 1, 2, 1, 2, 1. Nah, saya masukkan lah yang tadi yang masuk ya nih. Kenapa dia Nah, karena mereka mengalami hibridisasi, hibrid tergempet. Jadi seperti itu kayak. Jadi ini adalah S. Di sini adalah P berapa? Ini P3D1. Jadi bentuk molekul dari ClF3 itu kalau kita mau lanjutkan lagi itu adalah berapa banyak PEI-nya atau yang jadian. Yang berikatan itu adalah yang seperti ini 1, 2. Nah, kemudian berapa banyak pasangan, sorry saya terbalik. PEI itu adalah yang jadian ya, yang jadian. Nah, PEB itu seperti ini, PEI itu yang jadian antar atom. Nah, berapa banyak pasangan yang jadian? 1, 2, 3, berarti ada 3. Yang tidak mau kayak berikatan sama 2 atom ini adalah 1, 2. Nah, ini bisa kita teruskan menjadi AX kan MEN. Ini adalah PEI, ini adalah PEB. Jadi bentuknya adalah AX3E2. Nah, dari AX3E2 ini kita bisa gambarkan. Cara menghitungnya masih ingat? 3 tambah 2 berapa? Bentuk dasar dari 5. 5 itu adalah bentuk dasarnya siapa? Bentuk dasarnya itu adalah piramida trigonal. Nah, jadi saya buat dulu ya. Aduh, saya pakai oranye. Piramida trigonal tuh seperti apa, Bu? Nah, ini bentuk K. Nah, kemudian dia bakal hilang di 2 garis, berarti di sini. Nah, kemudian ini. Nah, seperti itu. Berarti bentuknya adalah T-shape atau bentuk T. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya adalah D ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 15. Tabel di bawah ini yang data hubungannya berdasarkan jenis atom. Molekul gaya diverse terbesar adalah, perhatikan, gaya London ini itu ada 2 faktor yang harus kalian ingat. Jadi gaya antar molekul itu sangat berpengaruh pada kekuatan ikatan tersebut. Nah, gaya London ini dipengaruhi oleh 2 hal. Pengaruhi oleh yang pertama MR atau berat. Jadi kalau beratnya makin besar maka titik didihnya makin tinggi. Jadi kalau 106, 3, 4, 70, 18 ini memperlihatkan titik didihnya tuh makin makin tinggi. Jadi makin berat suatu senyawa maka titik didihnya makin tinggi. Berarti itu betul ya. Nah, jangan lupa ada juga faktor kedua, yaitu rantai. Nah, rantai. Jadi jika ada senyawa yang sama namun strukturnya berbeda, namun
struktur beda, nah itu bisa mengakibatkan titik didihnya juga berbeda. Contoh, ada namanya C4H10. Nah, C4H10 ini ada dua bentuk. Yang pertama C-nya ada berbentuk lurus seperti ini. Yang satunya lurus tapi patah satu. Nah, pertanyaannya adalah mana jika sama-sama C-nya 4, mana yang titik didihnya lebih tinggi? Nah, jika kalian menemukan senyawa yang sama tapi strukturnya berbeda, maka titik didih tertinggi itu adalah yang lurus. Jadi, yang ini titik didihnya lebih tinggi. Jadi, titik didih senyawa 1 lebih besar daripada titik didih senyawa 2. Alasannya adalah jadi titik didih itu adalah proses ikatan kimianya tuh putus dari cair menjadi gas. Nah, apabila bentuk struktur kimianya lurus seperti ini, itu lebih sulit untuk dipatahkan sama kalor. Nah, jika bentuk strukturnya sudah bercabang seperti ini, artinya tuh dia udah patah. Nah, jadi ketika kalor masuk atau energi panas masuk, dia itu jauh lebih mudah dipatahkan ikatan kimianya. Kenapa? Karena udah ada bentuk cabang seperti ini. Istilahnya itu udah patah duluan gitu. Jadi kalor lebih mudah mematahkan ikatannya. Ketika ikatan itu sudah patah, maka fasenya itu akan lebih mudah dirubah dari cair jadi gas alias mendidih. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada dapat soal gambar, satunya lurus, satunya patah, coba cek kalau jumlah atom C-nya sama. Nah, berarti kalian cukup cari siapa yang paling lurus. Yang paling lurus itu yang titik didihnya jauh lebih tinggi. Kemudian soal terakhir, nggak soal terakhir ya. Pernyataan tentang grafik di atas. Kenapa ya H2O, HF, dan NH3 itu kalau kalian melihat dia itu memiliki titik didih yang paling tinggi di antara seluruh golongannya. Golongannya itu ya Pak, nih perhatikan ini satu golongan tuh satu garis ya. H2O paling tinggi, HF paling tinggi, NH3 paling tinggi di golongannya. Nah, perhatikan jadi di dalam ikatan kimia tuh yang kovalen itu memiliki gaya antar molekul. Yang paling lemah itu adalah London. Kemudian dipol, kemudian terkuat itu adalah hidrogen. Jadi gaya antar molekul terbesar ini membuat titik didihnya makin tinggi. Nah, seperti itu. Namun ini kan ikatan yang terjadi di kovalen ya. Ketika hidrogen itu si kovalen ini ketemu sama ion itu bisa dua kasus yang berbeda ya. Hidrogen ini kovalen, ion itu punyanya ion. Nah, pasti lebih tinggi ion. Tapi kalau di dalam kovalen itu sendiri, hidrogen tuh paling tinggi. Jadi terjawab ya, mengapa H2O, HF, dan NH3 itu memiliki titik didih yang tinggi? Karena dia memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan apa? Ikatan hidrogen, ikatan antar molekul yang memiliki atom H yang bertemu dengan atom di molekul lain yaitu F, O, dan N. Contoh HF, kemudian contoh H2O, contoh NH3. Seperti itu ya. Kalau ada ikatan hidrogen ini maka titik didihnya akan tinggi. Nah, soal terakhir nomor 17 adalah ikatan hidrogen ditunjukkan oleh, nah ketika kalian ketemu sama ikatan hidrogen, itu gaya antar molekul ya, kan harus ingat satu hal. Perbedaan antara ikatan sama gaya antar molekul itu berbeda banget. Kalau ikatan itu berada di dalam senyawanya. Kalau gaya antar molekul di antara molekul. Jadi dia tuh di antara, itu beda banget nih ya, contoh ya. Nah, saya langsung warnain. Kemudian perhatikan di sini jika
ini berada dalam bulatan ini, saya bisa anggap ini berada di dalam molekulnya. Nah, nomor 1 ini menandakan karena di dalam molekul itu disebut dengan ikatan. Ikatan, karena O sama H ini kovalen, namanya ikatan kovalen. Nah, ketika molekul H2O1 bertemu dengan molekul H2O2 kemudian ada interaksi, nomor 2 inilah yang disebut dengan apa? Gaya antar molekul. Antar molekul. Nah, seperti itu. Jadi gaya antar molekul itu ada siapa saja? Ada tadi London. Yang kedua, London itu untuk semua molekul yang bergesekan. London dikenal dengan dispersi atau dipol sesaat. Kemudian ada namanya dipol tetap. Nah, dipol tetap itu untuk molekul-molekul yang bersifat polar. Kemudian yang ketiga adalah hidrogen. Hidrogen ini adalah terjadi antara H dengan siapa? FON. Namun orang-orang suka bilang itu gaya hidrogen itu dengan ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu sebenarnya gaya hidrogen ya. Ini jangan sampai ketipu. Gaya hidrogen tuh yang mana? Nah, hidrogen termasuk dalam gaya antar molekul. Maka gaya antar molekul tuh biasanya terjadi di luar. Jadi ada kayak garis titik-titik. Itu jawabannya adalah 2. Nah, jadi gaya antar molekul itu ditandai dengan garis putus-putus kayak gini. Nah, itu. Dan terjadinya di luar. Itu yang membedakan dia sama ikatan. Jadi, kalau gaya antar molekul itu digambarnya putus-putus seperti ini. Nah, ini. Kalau ikatan digambarkan seperti ini. Tidak putus-putus gitu gayanya, seperti itu. Nah, terakhir yang harus kalian ingat, kadang gaya antar molekul itu dibuat soalnya itu enggak selalu sejenis. Contoh ya, ada H2O ketemu sama NaCl di dalam gelas. Nah, ketika ada H2O dan NaCl di dalam gelas, apa yang gaya antar molekulnya apa? Nah, ketika kalian dapat senyawa yang berbeda ini, kalian harus cek dulu. Oh, air ini bersifat polar. Nah, jadi H2O ini kan sifatnya polar ya. Kalau polar, maka gayanya satu, dia bisa bisa London. Dia bisa dipol. Dia juga bisa hidrogen. Nah, pilih yang mana, Bu? Nah, kalau ada semua senyawa itu ada bisa tiga-tiganya gayanya, maka kalian cukup cari yang paling kuat. Kemudian NaCl. Nah, NaCl ini kan depannya logam, berarti dia adalah seorang ion. Nah, ion kan gaya paling kuat ya. Jadi ketika ada si gaya antar molekul, maka H2O ini kalau ketemu sama NaCl itu gaya yang paling mendekati adalah bukan hidrogen ya. Kenapa? Ini kan H2O-nya sama NaCl, hanya sama Na. Jadi ini enggak ya. Nah, jadi ini adalah dipol ion. Dipol ion. Ini adalah gaya yang terjadi ketika H2O sama NaCl itu adalah dipol ion. Nah, itu jawabannya. Bu, kenapa bukan hidrogen ion? Kenapa? Hidrogen tuh harus H dengan FON. Ini enggak ada FON. Jadi hanya dipol ion. Seperti itu ya. Nah, itu adalah pembahasan pretest untuk ulangan bentuk molekul dan ikatan kimia. Saya harap bisa membantu pemahaman kalian lebih lanjut. Saya pamit. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.